Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada masa pandemi ini, kalian harus terus menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian. Menjaga jarak. Saat di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menghindari kerumunan ya. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi PKN pada semester 2 yaitu KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tema hari ini adalah tema 7, kepemimpinan, dengan materi pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Kali ini, kalian akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yaitu sebagai berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Contoh pengamalan sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menghormati agama orang lain. 4. Tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama. 5.
menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sosial masyarakat. 6. Menghormati kebebasan beragama terhadap orang lain. 7. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 8. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 9. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. 10. Tidak menghina ajaran agama orang lain. 11. Menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan. 12. Tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama. 13. Bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 14. Tekun beribadah sesuai dengan agama yang dianut. 15. Menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas seliro. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu korban bencana alam. 2. Turut serta dalam kegiatan kemanusiaan. 3. Memberi santunan kepada orang miskin. 4. Mengunjungi teman yang sakit. 5. Tidak menyakiti orang lain. 6. Peduli terhadap penderitaan orang lain. 7. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 8. Bersimpati kepada orang lain yang mengalami musibah. 9. Menghargai hak asasi orang lain. 10. Berani membela orang yang tidak bersalah. 11. Menghargai kemerdekaan bangsa lain. 12. Bekerja sama dengan bangsa lain. 13. Menolong orang yang membutuhkan bantuan. 14. Tidak menindas bangsa lain. 15. Tidak melakukan perundungan terhadap orang lain. 16. Membantu lansia menyeberang jalan. 17. Memberi tempat duduk pada ibu hamil di transportasi umum. 18. Tidak menzolimi orang lain. 19. Tidak menghina orang cacat. 20. Menghormati orang tua dan guru. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu sebagai berikut. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2.
rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 3. Cinta tanah air. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 5. Membela tanah air. 6. Tidak memusuhi suku tertentu. 7. Bersedia bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia. 8. Menghargai kebudayaan daerah lain. 9. Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama. 10. Bersedia memenuhi panggilan untuk membela negara. 11. Tidak menyebarkan rasa permusuhan dengan orang lain. 12. Saling menghormati perbedaan suku. 13. Menjaga kedaulatan bangsa. 14. Tidak menyebarkan kebencian. 15. Menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bangsa. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. 2. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. 3. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. 4. Menghormati keputusan rapat. 5. Melaksanakan keputusan rapat. 6. Mengikuti musyawarah dengan niat baik. 7. Membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama. 8. Memberikan hak suara dalam pemilihan umum. 9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR. 10. Tidak memaksakan orang lain memilih partai tertentu. 11. Membuat keputusan berdasarkan mufakat. 12. Mematuhi peraturan yang dibuat bersama. 13. Menggunakan hak suara dalam pemilu sesuai hati nurani. 14. Turut serta dalam pemilihan ketua RT. 15. Tidak bersikap acuh tak acuh saat mengikuti rapat. 16. Tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama. 17. Tidak melanggar hak-hak kewarganegaraan orang lain. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Suka bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berlaku adil terhadap sesama. 2. Suka bekerja keras. 3. Tidak berperilaku boros. 4. Tidak bergaya hidup mewah. 5. Suka berhemat.
6. Tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. 7. Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. 8. Tidak merusak fasilitas umum. 9. Tidak malas dalam bekerja. 10. Menghargai hasil karya orang lain. 11. Gotong royong membangun jalan. 12. Gotong royong membersihkan sungai. 13. Memberdayakan potensi wisata desa. 14. Menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat. 15. Menolong orang lain untuk mandiri. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.